السماء الحمد لله عدد مواهب الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد مواهب لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد مواهب الله أكبر عدد ما في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد مواهب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة حق الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير عدد كل شيء قدير الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير عدد كل شيء قدير عدد كل جبل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين بقوة الله عدد نبينا صلى الله عليه وسلم نعيمه بدور الله وعلى آله وصحبه عدد كل نبي الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين بقوة الله عدد ما بالله صلى الله عليه وسلم نعيمه بدور الله وعلى آله وصحبه عدد كل نبي الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد عبد الله عدد ما بالله صلى الله عليه وسلم دائمين بدون الله وعلى اله وصحبه عدد كل درجه الف الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره بالدارين آمين رضي الله عنه في قوله تعالى وكذلك كما بعثناهم أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وأن الساعة لا ريب شك فيها إذ معمول لأعذرنا يتنازعون
ayil mu'minuna wal kuffaru bainahum amrahum amral fityati fil bina'i hawlahum faqalu ayil kuffaru ubnu alaihim ay hawlahum bunyana yasturuhum rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim amril hujjati wa humul mu'minuna lanattakhidanna alaihim hawlahum masjidah. Ayat yang ke-21 daripada suratul Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika, dan seperti itu juga, kama ba'atnahum, sebagaimana kami bisa membangunkan mereka kembali, membangkitkan mereka, maksudnya membangunkan mereka kembali sebagaimana dulu kami tidurkan mereka selama lebih dari 300 tahun. Kami kemudian bangunkan kembali mereka. Akbarna maknanya adalah atla'na, yaitu kami perlihatkan alaihim, atas mereka, yakni qaumihim, kaumnya, kaum mereka, kaum ashabil kahfi itu. Wal mu'minina, dan juga kami perlihatkan atas orang-orang yang beriman. Apa tujuannya Allah perlihatkan tentang hal itu? Beritahukan kepada mereka tentang hal itu. Ya'lamu, agar mereka semua, yakni kaum mereka ashabul kahfi itu tahu anna wa'dallahi bil ba'thi haqq, bahwasanya janji Allah di hari kebangkitan, dengan hari dibangkitkannya kembali manusia, haqqun, adalah benar. Apa hubungannya menidurkan lalu membangunkan kembali dengan janji Allah bahwa manusia yang meninggal akan kembali dibangkitkan? Dijelaskan oleh beliau, bitariqi annal qadira ala inamatihim al-muddatu tawilata, dengan jalan bahwa zat yang maha kuasa atas membuat mereka tidur, yakni ashabul kahfi, al-muddatu tawilah, dalam jangka waktu yang sangat panjang, wa ibqaihim, dan mampu atas mengekalkan mereka, menetapkan mereka, ala halihim, atas keadaan mereka seperti semula, bila ridhain, tanpa memberi makan, maksudnya tanpa menyantap makanan, tapi mereka tetap masih bisa bertahan hidup, bahkan batang tubuh mereka tidak mengalami perubahan, tidak menjadi kurus kering. Itu qadirun ala ihya'il mauta. Qadirun yang ada di sini menjadi khabarnya annal qadira, bitariqi annal qadira, sampai qadirun ala ihya'il mauta, bahwa ia Allah itu adalah yang maha kuasa atas menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Artinya yang tertidur sampai 300 tahun lamanya bisa kembali dibangunkan Allah dalam keadaan tidak mengalami perubahan, sama seperti semula, seperti mana sebelum mereka tidur. Maka ketika mereka kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu, padahal tidak diberi makan, tetapi tubuh mereka tidak berubah. Jika zat yang maha kuasa melakukan itu semua, dia bisa melakukannya, maka Allah pun juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia, yaitu dibangkitkan dari kubur masing-masing kelak di hari kiamat. Nah, wa anna sa'ata, dan sesungguhnya sa'ah atau hari kiamat, la raiba, tidak ada kebimbangan, syakka, keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, fiha, padanya, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi,
Manusia-manusia yang sudah mati kelak akan dibangkitkan kembali dari kubur masing-masing untuk dihalau di padang mahsyar, kemudian dihisab. Il ma'muru bi'aktarna. Il ini dzaraf zaman. Nah, amilnya apa? Amilnya aktarna. Makanya il ini ma'mul oleh aktarna. Berarti amilnya adalah aktarna. Aktarna yang ada di ayat tadi. Wa kadzalika aktarna. Begitulah kami memperlihatkan atas mereka, yakni kaum Ashabul Kahfi dan orang-orang yang beriman. Kami perlihatkan kepada mereka yatanaza'una, ketika mereka saling yatanaza'un, saling berdebat, yatanaza'un, saling bertengkar. Ayil mu'minuna wal kuffaru, yaitu yang saling bertengkar, yang saling berdebat ini adalah orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Bainahum, di antara mereka, amrahum, akan urusan atau perkara Ashabul Kahfi itu, yakni amrul fityati, mengenai urusan tentang al-fityah, sekelompok anak muda itu. Apa yang mereka perdebatkan? Apa yang mereka saling bertengkar? Kenapa? Fil bina'i haulahum, dalam persoalan membangun bangunan di sekitar mereka. Yakni di depan mulut goa. Lalu mereka mengatakan, ini kubu pertama yang mengatakan ini. Siapa? Ayil kuffaru, yaitu orang-orang kafir. Apa kata mereka? Ubnu alaihim, atas mereka, yakni haulahum. Alaihim di sini atas mereka, makna jar majrur tapi maknanya dzaraf makan. Haulahum, di sekeliling mereka, bunyanan yasturuhum, bangunan sejenis dinding yang akan menutupi mereka di dalam gua itu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Mereka ketika diberitahukan oleh Allah, aktarna, kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada mereka kebenaran Ashabul Kahfi. Akhirnya orang-orang kafir dan orang-orang muslim saling bertengkar, saling berdebat tentang bangunan yang akan dibangun di mulut gua. Atau orang-orang kafir, sudahlah bangun bangunan biasa saja, kasih dinding. Begitu. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka adalah lebih mengetahui dengan mereka. Mereka berdebat itu, Allah tahu. Alladzina ghalabu ala amrihim, berkatalah orang-orang yang ghalabu ala amrihim, menguasai atas perkara mereka. Maksudnya kubu yang kuat, yang menguasai ala amrihim, yang berkuasa ala amrihim, atas perkara mereka, yakni ambil fityah, perkara persoalan tentang anak muda itu, yakni Ashabul Kahfi. Wahumul mu'minuna, kubu yang kuat ini adalah orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Kubu kedua, ini kubu orang-orang yang beriman, yang ghalabu, yang berkuasa alaihim, atas mereka, atas Ashabul Kahfi itu. Karena Ashabul Kahfi orang-orang yang beriman, maka yang berwenang dan yang berkuasa juga orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang berhak untuk menentukan, untuk memutuskan tentang bangunan yang akan dibangun di depan mulut goa. Apa kata mereka? Lanattakhidanna alaihim ay haulahum, sungguh kami akan jadikan atas mereka, Ashabul Kahfi, yaitu haulahum. Ini jar majrur, maknanya dzaraf makan.
kami akan jadikan di sekitar mereka masjid saja, tempat peribadatan. Akhirnya orang-orang yang beriman menang dalam perdebatan itu, sehingga mereka semua sepakat agar dibangun masjid di depan gua itu. Yusalla fihi, agar disolati fihi padanya. Maksudnya masjid itu dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat sholat. Wufu'ila dzalika ala babil kahfi, dan itu dilakukan, dikerjakan, masjid itu dibangun ala babil kahfi, di atas, maksudnya di depan pintu goa. Akhirnya dibangun masjid di sana. Menurut apa yang ditemukan oleh beberapa pakar arkeologi di daerah Yordania, di Petra sana, memang di dekat mulut goa itu ada bangunan masjid. Sehingga sangat kuat indikasinya bahwa kejadian Ashabul Kahfi itu memang terletak di daerah Yordan. Ini menurut sebahagian pendapat. Memang di gua yang mereka yakini adalah Ashabul Kahfi itu ada bangunan berupa masjid. Sayaquluna, mereka nanti akan mengatakan, siapa mereka itu? Ay al-mutanazi'un, yang saling berdebat tadi, yang saling bertengkar tadi, antara kubu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Apa yang mereka perdebatkan? Fi adadil fityati, mengenai jumlah sekelompok anak muda itu, yakni Ashabul Kahfi tadi. Kapan terjadi perdebatan ini? Di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi terjadi perdebatan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ay yaqulu ba'duhum, yaitu berkata sebahagian mereka orang kafir mengenai jumlah sekelompok anak muda, yakni Ashabul Kahfi tadi, hum thalathatun, mereka itu cuma 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya adalah anjing mereka. Manusianya 3, anjingnya yang keempat. Ini satu pendapat orang kafir. Wa yaquluna ay ba'duhum, dan mengatakan pula mereka, maksudnya sebahagian mereka, orang kafir juga ini, khamsatun, jumlah Ashabul Kahfi itu ada 5, sadisuhum kalbuhum, yang nomor 6 di antara mereka adalah anjing mereka. Manusianya 5, seekor anjingnya. Ini menurut pendapat orang kafir yang kedua. Wal qaulani, di dalam tafsirnya dijelaskan, dan 2 pendapat itu, yaitu yang mengatakan 3 orang dan yang nomor 4 adalah anjingnya. Yang kedua yang mengatakan 5 orang Ashabul Kahfi itu dan yang nomor 6 adalah anjingnya. Itu perkataan ini, 2 pendapat ini, li Nasara Najrana, adalah pendapat orang-orang Nasrani yang ada di daerah Najran. Ada di Hijaz sana nama daerah Najran. Nah, mereka memiliki 2 pendapat. Wah, Ashabul Kahfi cuma 3 orang, yang nomor 4 anjingnya. 5 orang, yang nomor 6 anjingnya, begitu. Rajman bil ghaib. Apa? Menduga-duga dengan hal yang gaib. Ai dhannan, yaitu menyangka-nyangka, fil ghaibati, pada sesuatu yang gaib yang mereka tidak tahu,
anhum daripada mereka. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya sok tahu gitu. Sok tahu. Cara bahasa Banjarnya apa tuh? Sok tahu tuh apa bahasa Banjarnya? Hah? Kisah penahunya. Iya kan? Kisah penahunya sok tahu. Nah, kisah penahunya. Rajman bil ghaib. Menduga-duga sesuatu yang gaib. Dhannan fil ghaibati anhum, yaitu menyangka-nyangka sesuatu yang tidak ada dari mereka. Wa huwa raji'un ilal qaulaini ma'an. Dan ini kalimat rajman tadi menyangka-nyangka hal yang gaib, sok tahu, kisah penahunya tadi kembali kepada dua pendapat itu ma'an sekaligus secara bersamaan. Jadi dua pendapat ini lemah, rajman bil ghaib ini. Yang mengatakan 3 orang anak muda dan 1 ekor anjingnya, atau yang mengatakan 5 orang anak muda dan yang nomor 6-nya anjingnya, ini rajman bil ghaib. Lancang ini. Iya, lancang sok tahu. Nah, wa nasbuhu 'alal maf'uli lahu, dan nasabnya kalimat rajman adalah menjadi maf'ul lah. Maf'ul lah itu bisa disebut dengan maf'ul li ajli, karena menduga-duga. Makanya diartikan sama beliau bidzannihim dzalik, karena menduga-duga mereka akan hal itu. Dugaan belaka. Kisah tahu. Kisah tahu artinya sok tahu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mereka siapa ini? Ini pendapat yang ketiga nih. Siapa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman sekarang. Sab'atun, jumlah ashabul kahfi itu ada 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang nomor 8-nya adalah anjing mereka. Coba perhatikan, setiap ayat Al-Quran itu satu huruf itu kadang berpengaruh. Di pendapat pertama tadi, saya quluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Tidak ada huruf wawunya di situ. Enggak ada kalimat salah satu wa rabi'uhum kalbuhum, enggak ada. Langsung salah satu rabi'uhum kalbuhum. Pendapat kedua sama, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, enggak ada waw. Enggak ada kalimat khamsatun wa sadisuhum kalbuhum, waw enggak ada. Dua pendapat ini enggak ada wawnya. Tetapi di pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, waw ini menyimpan nuqtah, magza, ada maknanya di situ. Dan satu huruf aja dalam Al-Quran itu mengandung makna. Makanya kita harus teliti bacanya, jangan sampai ketinggalan. Apa kata musannif? Al-jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi sifatu sab'atun. Jumlah daripada mubtada dan khabar, yakni wa thaminuhum kalbuhum tadi, itu kan jumlah mubtada dan khabar. Wa thaminuhum mubtada kalbuhum khabar. Menjadi sifatu sab'atun, menjadi sifatnya sab'atun. Kenapa dibaca sab'atun atau dibaca sab'atin? Kan mudhof ilaihnya sifat. Ini namanya harakat hikayah, ya, karena sab'atun yang ada di sini menceritakan tentang sab'atun yang ada dalam ayat. Makanya dibaca sifatu sab'atun, maksudnya menjadi sifat sab'ah yang ada di dalam ayat itu. Biziyadatil waw, dengan menambahkan huruf waw. Sab'atun wa thaminuhum. Kalau yang lain gak ada wawnya, salah satu rabi'uhum khamsatun sadisuhum. Kalau ini sab'atun wa thaminuhum, ada wawnya. Nah, itu biziyadatil waw, dengan menambahkan huruf waw. Waqila takkidun, ada yang mengatakan ditambahkan untuk memperkuat.
Wadalalatun dan menunjukkan ala lusuqis sifati bil mausuf atas menempelnya sifat dengan yang disifati, yaitu kalimat sab'atun jadi mausuf, kalimat wa thaminuhum kalbuhum jadi sifatnya. Nah, jumlah mubtada dan khabar yang jatuh di setelah kalimat sab'atun disatukan oleh huruf waw, ditempel. Jadi seakan-akan waw itu lem yang menempelkan, menyatukan antara kalimat sab'atun dengan thaminuhum kalbuhum. Ini fungsinya apa? Tadi kan ada yang mengatakan hanya sekedar ziyadah, tambahan saja. Kila ada yang mengatakan pendapat kedua, tambahan sekaligus memperkuat pendapat yang nomor 3 ini, bahwa inilah pendapat yang paling benar, yang mengatakan 7 orang jumlah ashabul kahfi dan 1 ekor anjingnya. Ini pendapat yang kuat. Nah, sehingga ditambahkan huruf waw, takkid, dan sebagai petunjuk bahwa sifat menempel dengan mausufnya. Wa wasful awwalaini, dan sifat atau mensifati yang 2 pendapat pertama yang mengatakan anjingnya ashabul kahfi jumlahnya 3 orang, anjingnya yang nomor 4-nya, yang kedua jumlah ashabul kahfi 5 orang, dan yang keenam anjingnya. Ini sifat yang kedua pendapat pertama ini disifatkan birrajmi dengan kalimat rajm, yaitu sangkaan, dugaan, dunat saliti, tidak dengan pendapat yang ketiga. Kan kalimat salatatur rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, itu ditutup dengan rajman. Ini sangkaan semua. Pas giliran sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, tidak ada kalimat rajmannya, tidak ada kalimat sangkaannya. Nah, dalilun itu menunjukkan ala annahu, atas bahwasanya pendapat yang ketiga tadi mardhiyun, itu disetujui. Nah, diridhoi maksudnya disetujui, direstui, ya, direstui. Wasahihun, dan benar. Ini hebat Al-Quran itu. 1 huruf saja kadangkala bisa berubah maknanya, bisa menjadi memperkuat. Ini beda kalimat sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dengan kalimat 2 pendapat yang ada di sebelumnya. Padahal 1 ayat ini, tapi maknanya beda-beda. Kalau kalimat yang pertama salasatur rabi'un kalbuhum, yang kedua khamsatun sadisuhum kalbuhum, pertama enggak ada wawnya, dua-duanya ini, dan kedua-duanya ini al-awwala ini tadi disifati dengan rajman, itu sangkaan semua. Sedangkan kalimat sab'atu wa thaminuhum kalbuhum tidak ada kalimat rajman, sangkaan setelahnya, dan ditambahkan huruf waw untuk memperkuat. Maka itulah pendapat yang paling benar, mardhiyun yang direstui, wasahihun dan yang benar. Qur Rabbi, udah, daripada berdebat katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang diajak bicara, yang jadi mukhatab. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku dia yang maha tahu dengan jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, maksudnya dari kalangan manusia, illa qalil, kecuali sedikit. Nabi disuruh untuk mengatakan itu kepada orang-orang kafir yang memperdebatkan tentang jumlah ashabul kahfi. Jadi kata Nabi, udahlah, Allah maha tahu, gak usah berdebat masalah jumlah mereka. Gitu. Wa ma ya'lamuhum illa qalil, dan ma ya'lamuhum illa qalil, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit kalau dari bangsa manusia. Artinya ada yang tahu itu, termasuk Nabi Muhammad sendiri, dan ada juga yang lainnya, tapi tidak begitu banyak.
Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, ana minal qalili. Saya termasuk dari orang yang sedikit yang tahu jumlah mereka itu. Nah, beliau karena mendapat doa dari Nabi, tahu jumlah Ashabul Kahfi. Apa kata beliau? Wa dzakarahum sab'atan. Dan beliau menyebutkan mereka itu, yakni Ashabul Kahfi, sab'atan, 7 orang. Nah, ini pendapat yang benar. Jadi di dalam Al-Quran itu ada juga perdebatan-perdebatan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tapi pendapat yang ketiga, yaitu yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, itu yang benar, itu yang mardhiyun wa sahihun, yang direstui dan yang dibenarkan. Fala tumari, maka tidak usah bertengkar, tujadil, tidak usah berdebat, fihim, mengenai mereka, illa mira'an zahiran, kecuali perdebatan yang jelas, bima unzila alaika, dengan apa yang telah diturunkan atasmu. Nah, kalau sesuatu yang jelas-jelas nampak tidak ada kesamaran, kamu ajak saja mereka berdebat. Ya tentunya yang jelas dan nampak itu adalah yang diwahyukan Allah atas kamu. Wala tastafti fihim, ay tatlubil hujjah. Wala tastafti, dan janganlah engkau meminta fatwa fihim, mengenai mereka. Ay tatlubil hujjah. Maksudnya wala tatlubil hujjah. Makna wala tastafti wala tatlubil hujjah, dan janganlah engkau menuntut fatwa, minta fatwa, minhum, dari mereka, yakni min ahli kitab al-Yahudi, dari kalangan ahli kitab yang beragama Yahudi. Gak usah nanya-nanya kepada mereka. Ya, udah gak usah. Allah Ta'ala melarang Nabi untuk menanyakan hal ini kepada ahli kitab. Gak usah. Allah Ta'ala ada, Jibril ada, begitu. Jangan engkau minta fatwa, bertanya kepada mengenai hal perihal mereka Ashabul Kahfi itu daripada mereka ahli kitab Yahud, orang-orang ahli kitab yang beragama Yahudi, dan akan seorang pun. Gak usah tanya kepada mereka. Walau satu orang pun usah ditanya. Wasa'alahu ahlu Makkah. Nah, sekarang kalau jumlah Ashabul Kahfi itu ada 7 dan anjingnya adalah yang ke-8, lantas siapa nama-nama mereka? Nah, siapa nama-nama mereka yang 7 itu? Di dalam kitab Hasyiatus Shawi, ada tafsiril Jalalain ini disebutkan tentang perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Kata Abdullah bin Abbas, kan ada 7 orang, tapi tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, hanya jumlah saja. Nah, terus siapa nama-nama mereka? Wahum, di dalam Hasyiatus Shawi disebutkan, dan mereka itu yang pertama namanya adalah Muksal Mina, 1. Muksalmina. Yang kedua watamliha, itu yang kedua. Yang ketiga wamartunis, ini yang ketiga. Yang keempat wa nainuis. Yang kelima Sariyulis. Yang keenam Dzunawanis. Sini Dzunawanis bisanya. Sudah tahu cetakan lain? Sama. Cetakan ini Dzunawanis. Apa? Sama apa ada perbedaan? Dzunawanis kalau di sini. Yang keenam. Yang ketujuh
wa falyastop Yunis wa huwa ra'i, dan ialah si falyastop Yunis ini yang menggembala atau yang yang penggembala kambing yang ikut beriman itu. Kan kemarin ketika Ashabul Kahfi pergi malam-malam ketemu dengan penggembala kambing, dan penggembala kambing ini ikut beriman. Nah, itu namanya falyastop Yunis. 7 orang ini. Aneh-aneh ya namanya. Itu bahasa mungkin bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Bahasa orang-orang dahulu itu. Muksalmina tamriha martunis nainwis sariyulis dunawanis falyastop Yunis. Nah, itu 7 nama Ashabul Kahfi. Hafal? Nah, itu namanya. Nah, falyastop Yunis ini dia yang penggembala kambing yang ketemu Ashabul Kahfi di tengah-tengah perjalanan lalu ikut beriman. Wasmu kalbihim, dan nama anjing mereka Qitmir. Kemarin kan sudah dibahas juga. Ada Qitmir, ada Naqya, ada Sohya, ada Musyir, ada Basit, ada Kitfir, macam-macam pendapat. Di sini tambah lagi nih, waqilah Himron. Ya, ada lagi tambahan. Ada yang mengatakan Himron nama anjingnya. Waqilah Rayyan, dan ada juga yang mengatakan Rayyan. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, itu perselisihan pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Nama-nama Ashabul Kahfi yang 7 dan nama-nama anjingnya. Qala ba'duhum, sebagian mereka ulama mengatakan, alimu auladakum asma'a ahlil kahfi. Ajari, beritahukan anak-anak kalian nama-nama Ashabul Kahfi itu. Penting ya berarti. Penting juga. Makanya tadi kita bacakan. Kenapa? Fa'innaha, sebab sesungguhnya nama-nama Ashabul Kahfi itu lau kutibat ala babi darin lam tuhraq. Apabila ditulis lalu ditaruh di atas pintu rumah, maka rumah itu tidak akan kebakaran. Itu nama Ashabul Kahfi yang 7 tadi, dan nama anjingnya yang 1 itu ditulis, diletakkan di pintu, maka rumah itu tidak akan kebakaran. Nah, makanya tadi dicatat di ngaran-ngarannya. Kalau nggak ada sambat mencatat, tiwas nggak ada sambat mencatat. Nggak ada diulangi lagi ya namanya. Nah, catati 7 orang tadi nama Ashabul Kahfi dan nama anjingnya, ditaruh di pintu rumah, insya Allah rumah itu tidak akan kebakaran. Wa alamata'in lam yusraq, dan diletakkan di atas barang berharga, maka barang berharga itu tidak akan dicuri. Ini nama-nama Ashabul Kahfi tadi sama anjingnya dicatat di kertas, taruh di uang, di tempat kamu menyimpan uang. Insya Allah nggak ada yang bisa nyuri uang itu. Tuyul nggak bisa nyuri uang itu. Babi ngepet nggak bisa nyuri uang itu. Sawit saya biasanya kecurian maling biasanya. Udah catat itu, taruh di sawit yang itu. Insya Allah maling gak berani lagi nyuri itu. Punya nyuri itu ntar digigit anjing dia. Iya. Ini faedahnya begitu. Wa ala markabin lam tagraq, dan apabila ditaruh di atas kapal, maka kapal itu tidak akan tenggelam. Dulu kendaraan orang kan kapal berlayar. Jadi kalau nama Ashabul Kahfi tadi ditaruh di atas kapal, insya Allah kapal itu tidak akan tenggelam. Kalau sekarang kita lebih banyak berkendaraan di daratan, supaya mobilnya tidak kecelakaan, tulis nama Ashabul Kahfi dan nama anjingnya, taruh di mobil. Insya Allah mobilnya aman, gak kecelakaan.
Enak ya kalau belajar, tahu ya, wafak ya itu. Ya itu wafak namanya itu. Tapi wafak yang syar'i. Karena Ashabul Kahfi orang-orang soleh. Gak apa-apa, wafak itu kalau jelas boleh hukumnya. Di Azkar An-Nawawiyah itu dibahas sama Imam Nawawi. Banyak di situ wafak-wafak yang maksur bahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, khawasu asma'i ahlil kahfi. Khasiat-khasiat nama-nama ahlil kahfi itu tanfa'u litis'ati asya'a, bermanfaat untuk 9 macam hal bermanfaat. Pertama, lit-talabi, untuk memohon atau meminta sesuatu. Tawassul dengan Ashabul Kahfi, insya Allah hajatnya cepat kabul. Karena Ashabul Kahfi orang soleh, sampai namanya diceritakan dalam Al-Quran. Kisah mereka diceritakan dalam Al-Quran. Wal harabi, dan juga bermanfaat untuk kita lari, kabur daripada orang-orang yang akan berbuat jahat. Walutfil hariqi, bukan lutfi ini kayaknya, walitofil harik kayaknya ini. Ini maklum ya, cetakan ini banyak salah. Masa walutfi, walitofil harik kayaknya. Tahu dicetakan buat hubungan gen gitu. Di sini latofa gitu tulisannya. Tapi kemungkinan yang benar walitofil harik mungkin untuk memadamkan kebakaran. Ini bermanfaat juga. Tuktabu, ditulis nama-nama tadi ala khirqatin, di atas kain. Wa turma fi wasatin nar, dan dilempar di tengah-tengah api. Tudfa biiznillah, maka api itu akan padam dengan izinnya Allah. Enak ya, jadi kalau ada kebakaran, ini sudah siap di rumah. Datangi, lemparkan langsung nama Ashabul Kahfi ke api itu. Insya Allah sebelum damkar datang sudah padam duluan. Bingung nanti damkar, kok padam apinya? Siapa yang padamkan? Ashabul Kahfi. Tapi inti harus yakin. Kalau nggak yakin ya jangankan amalan-amalan kayak gini, lompat di parit aja inti nggak yakin jatuh. Iya, melompat di parit yang hanya 3 jengkal jatuh ini kalau nggak yakin. Makanya Al-Habib Alubi bin Abdullah bin Syihab di dalam Majmu' kalamnya mengatakan, la tanfa'ul fawaid illa ma'al aqaid. Fawaid, faidah-faidah seperti ini tidak akan bermanfaat illa ma'al aqaid, kecuali bersamaan dengan keyakinan. Yakin biiznillah, semua itu terjadi dengan izinnya Allah. Apalagi wali bukail atfal, dan untuk mengatasi tangisan anak-anak, bayi. Biasanya ada bayi suka nangis, jauhlah akan wafat. Wafatnya apa? Nama-nama Ashabul Kahfi dan nama anjing mereka. Udah digantung, dikalungkan atau diselipkan di bajunya. Insya Allah bayi itu nggak nangis-nangis lagi semalaman. Anak ulun kita sudah 3 hari ini menangis terus saban malam kada beampihan. Tulis nama Ashabul Kahfi, nama anjingnya. Nah, dilakban, nah, bungkus di kertas dilakban. Nah, karena saya matakan di bajunya. Alhamdulillah Habib kada menangis lagi. Nah, itu berkat Ashabul Kahfi biiznillah. Wal humma, dan itu juga bermanfaat untuk humma. Apa humma itu? Demam, garing panas. Walis sudah, dan untuk sakit kepala. Garing panas, demam, sakit kepala. Tushaddu 'alal 'adudil aiman, nama itu yang ditulis di kertas tadi diikat di lengan
bahagian kanan tangan kita. Mana? Ini namanya lengan, mana? Ini pergelangan tangan, ini lengan. Ya kan? Nah, di lengan sini diikat. Ini orang yang sakit. Ada orang sakit panas, kepalanya pusing-pusing. Tulis itu nama Ashabul Kahfi dan anjingnya. Di situ ikatkan di lengan kanan. Insya Allah cepat sembuh. Wali Ummi Subyan, dan dapat mengatasi Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan itu? Ummu Sibyan itu nama jin yang suka mengganggu anak-anak. Ada anak-anak aja menceleng matanya ke atas. Itu melihat Ummu Sibyan itu. Ada ke atas nangis. Itu kadang Ummu Sibyan yang mengganggunya. Nama jin itu suka ganggu anak-anak. Ummu Sibyan. Nah, tulis itu nama Ashabul Kahfi dan nama anjingnya, anjing mereka. Insya Allah Ummu Sibyan lari, nggak berani. Walir rukubi fil barri wal bahar, dan bermanfaat untuk menaiki kendaraan baik di daratan ataupun di lautan, baik itu di mobil, sepeda motor atau di lautan saat sedang berlayar. Walihifdzil mal, dan untuk memelihara harta kita, menjaganya agar tidak dicuri. Walinama'il aqli, dan untuk pertumbuhan atau perkembangan otak, akal, kecerdasan. Oh, bagus juga ternyata itu. Subhanallah. Wa najatil azimin, dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Intaha, selesai. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas itu. Oh, bid'ah itu, syirik itu. Loh, ente ini Abdullah bin Abbas yang bilang ini. Sahabat Nabi, ahli. Di mana? Di dalam kitab Hasyiatus Shali. Gak ada bid'ah-bid'ahan, gak ada syirik-syirikan. Orang ini tawassul, perantara. Kita disuruh sama Allah bertawassul. Wabtaghu ilallahil wasilah. Cari wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah ilaihi, kepadanya Allah itu al-wasilah, perantara. Semua ini perantara. Kita hidup itu semua pakai perantara. Kalau sakit kepala supaya sembuh, minum bodrek. Perut lapar supaya kenyang, makan nasi. Tenggorokan dahaga supaya hilang rasa haus, minum air. Obat, nasi, air itu perantara semua. Gak bisa langsung kepada Allah tanpa perantara. Ente sakit kepala, nggak minum obat, langsung minta sembuhkan sama Allah. Ya, kalau ente wali mungkin langsung sembuh. Kalau ente wala, nggak bisa. Ente lapar perutnya, langsung minta sama Allah, kenyangkan ya Allah perut saya. Nggak kenyang-kenyang, makan dulu baru kenyang. Ente kehausan, minta sama ya Allah, hilangkan dahaga saya. Tapi tidak minum, nggak hilang-hilang dahaganya. Air, makanan, obat itu perantara. Sama juga dengan para aulia dan para sholihin, termasuk Ashabul Kahfi, itu perantara. Yang kita mohon dan yang kita panjatkan doa kepadanya tetap Allah. Ini yang kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan itu. Dikira mereka kita mintanya sama makhluk-makhluk itu. Ya tidak. Itu hanya perantara, wasilah, tawassul. Yang kita minta tetap Allah. Ziarah kubur wali atau orang-orang soleh, kita tetap doanya Allahumma apa arti Allahumma? Ya Allah, berarti minta kepada Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Siapa Tuhan kita? Allah. Hanya saja bijahi hadal wali, dengan perantara wali ini. Mintanya tetap kepada Allah. Nah, itu sama dengan tadi Ashabul Kahfi. Enggak boleh, di dalam hadis disebutkan fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah. Coba perhatikan betul-betul maknanya. Kalau kamu minta sama Allah.
Ada nggak larangan tawasul di situ? Ada nggak larangan tawasul di situ? Kalau kamu minta, minta sama Allah. Orang yang bertawasul mintanya sama Allah juga. Kamu nggak ngerti hadis. Hanya sepintas terlalu membaca, langsung memonis orang kafir dan syirik. Waduh, terlalu gegabah. Bahasa Arabnya itu mujazafah bil kufur. Gegabah, buru-buru memonis orang kafir. Padahal hadisnya mengatakan kalau kamu minta, minta sama Allah. Artinya minta tetap sama Allah. Tapi ada nggak larangan bertawassul? Nggak ada. Minta sama Allah, ada yang secara langsung, ada yang bertawassul, mintanya tetap sama Allah. Hadis itu menunjukkan kita kalau mau memohon sama Allah. Orang yang bertawassul dengan wali, orang-orang soleh, itu mohonnya tetap sama Allah juga. Hanya pakai perantara saja. Ini mereka tidak paham. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta bantuan, minta sama Allah bantuan. Nanti kalau aki mobil kamu drop, jangan minta tolong dorongin sama kita. Langsung minta sama Allah. Gak bisa seperti itu. Jadi Tarzan aja yang hidup di hutan. Bisa minta bantuan sama orang-orang. Gak bisa. Makanya hadis itu harus dipelajari dengan matang. Buka syarah-syarah hadis, jangan memahami sendiri, sesat kamu nanti. Alhamdulillah. Nah, akhirnya orang-orang disyirikkan, dikafirkan. Alhamdulillah, dibid'ahkan. Jadi begitu, itu manfaat nama-nama Ashabul Kahfi dan nama-nama dan nama anjing mereka. Sudah tahu tadi, apa sudah? Iwas karena mencatat tadi. Nah, itu ditulis. Bagus manfaatnya. Jangan buka praktek nanti ya. Akhirnya jadi dukun nanti. Jadi kita ingin dapat faedah. Berkat apa? Berkat belajar. Cuma nanti kalau nggak belajar nggak dapat faedah seperti ini. Berkat hadir majelis, akhirnya kita tahu. Ternyata nama Ashabul Kahfi itu sangat bermanfaat. Nama anjingnya juga begitu. Karena mereka semua orang-orang soleh yang beriman kepada Allah di saat orang-orang atau kaum mereka kafir kepada Allah. Kalau nama Ashabul Kahfi dan nama anjing mereka manfaatnya seperti itu, bagaimana dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa huwal ladzi ma dzukira fi majlisin illa waqaf. Nabi Muhammad itu tidaklah disebutkan di dalam suatu majlis atau perkumpulan kecuali majlis dan perkumpulan itu akan menjadi wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena nama itu Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina Abdullah Salah wa azkat tahiyyati wa taslim. Nah, ini nama Ashabul Kahfi begitu hebatnya, sampai segitu pengaruhnya. Begitu juga dengan nama anjingnya. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah makanan disuguhkan di suatu tempat lalu kemudian dihadiri oleh seseorang yang bernama Muhammad kecuali Allah akan turunkan keberkahan di tempat itu, di makanan yang disuguhkan tadi. Nah, ini orang namanya Muhammad. Bagaimana kalau Nabi Muhammad yang hadir sallallahu alaihi wasallam? Bahkan disebutkan bahwa malaikat itu setiap hari turun ke rumah khusus yang ada nama Muhammad di dalam rumah itu. Makanya di Hadramaut sana, di Tarim sana, mereka di dalam setiap rumah itu kalau ada anak laki-laki pasti ada yang bernama Muhammad. Pasti itu, pasti ada yang bernama Muhammad. Pasti ada yang bernama Muhammad. Dia punya anak laki-laki ada 3 orang misalnya, pasti di antara 3 itu ada yang bernama Muhammad. Karena apa? Allah Ta'ala kirim malaikat khusus ke rumah-rumah yang ada nama Muhammad di sana. Atau paling tidak nama Ahmad. Begitu. Makanya Imam Ghazali namanya Muhammad. Abahnya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Siapa lagi? Pengarang Jurumiyah, Muhammad Son Haji. Namanya Muhammad. Nama abahnya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad Son Haji. Siapa lagi?
Tuh pengarang Mutammimah namanya Muhammad, abahnya Muhammad Ar-Ru'aini Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pas punya anak laki-laki dikasih nama Muhammad sama beliau. Lalu mengatakan, aku telah memberi anakku nama dengan nama yang paling aku cintai, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, jadi jangan takut kalau ada orang ente minta nama sama orang, ulun bisi anak anyar lahir apa ngarannya Muhammad. Oh kebanyakan sudah orang. Emang kenapa kalau kebanyakan? Kenapa? Itu bukan alasan yang tepat. Nggak apa-apa. Semakin banyak Muhammad, semakin berkah kampungnya. Iya. Pengen dikasih nama apa ini? Mau dikasih nama Rosi? Pembalap? Apa? Udah Muhammad. Terus saya pengen nama yang keren. Muhammad nggak keren. Siapa yang bilang Muhammad nggak keren? Itu keren di mana-mana itu. Muhammad tuh ada. Keren itu. Kerennya bukan hanya di dunia, di akhirat pun keren. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin liyaqum man ismuhu Muhammad liyadkhulil jannata karamatan linabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya disebutkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin, di dalam Hasyiah Al-Bayyuri, bahwasanya apabila kelak hari kiamat tiba, maka akan terdengar seruan memanggil, wahai orang yang bernama Muhammad, bangun dan berdirilah, silahkan masuk surga, karena memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ngasih nama anak Muhammad atau Ahmad, hati-hati, jangan main pukul, hormati namanya. Itu diistimewakan kalau punya nama anak dikasih nama Muhammad atau Ahmad. Jangan dipukul. Ini yang dipukul ini Ahmad. Muhammad namanya. Hati-hati. Itu orang lain disuruh menghormati orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Apalagi dirinya sendiri. Ente nama Muhammad, hormati diri ente sendiri. Masa Muhammad main trombol? Masa Muhammad main domino? Mana Muhammad tadi mah tuh main domino? Hah, Muhammad main domino? Sejak kapan Muhammad main domino? Na'udzubillah. Masa Muhammad duduk di warung jablay? Nah, makanya hormati nama ente. Ente kalau sudah diberi nama Muhammad, diberi nama Ahmad, hati-hati ente. Kalau pernah ketulahan lawan ngaran. Ya. Itu tadi enak ya kalau nama Muhammad disuruh berdiri di hari kiamat disuruh masuk surga. Itu orang yang diberi nama Muhammad dan menghormati nama Muhammad. Begitu. Kalau namanya Muhammad tapi kada dihormati, disuruh masuk neraka enak ketulahan. Iya, hati-hati. Itu maksudnya dia namanya Muhammad, perbuatannya seperti Nabi Muhammad. Bukan berarti begitu dikasih nama langsung masuk surga. Sudah kita ganti nama aja berataan Muhammad berataan. Gak usah sembahyang, gak usah puasa, masuk surga juga kena ngarep Muhammad. Nggak bisa seperti itu. Maksudnya namanya Muhammad, perbuatannya pun Muhammadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir pada pengajian besok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala arahkan kita kepada setiap kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنت المستعان عليك ربنا ونعوذ بك من سخطك والنار إنك عفو كريم اللهم عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Alhamdulillah.